Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wipa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang asal-usul salah satu game yang sangat terkenal yang memiliki genre game Battle Royale atau yang sering kalian kenal dengan nama PUBG. Nah, tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. PlayerUnknown's Battleground atau yang sering disingkat dengan nama PUBG adalah sebuah permainan dengan genre Battle Royale, yaitu suatu game yang mengharuskan kita untuk bertahan hidup di sebuah pulau tertentu dengan 99 orang lainnya, yang dimana tugas para pemain adalah untuk saling bunuh-membunuh satu sama lainnya hingga menjadi satu-satunya pemain yang hidup di pulau tersebut, dan dia akan menjadi pemenangnya. Untuk para penggemar game perang, pasti sangat menyukai game PUBG ini. Apalagi jika bermain bersama dengan teman-teman, pasti akan jauh lebih seru. Namun di balik populernya game PUBG ini, ternyata terdapat sejarah yang sangat tragis dari konsep game PUBG tersebut. Ternyata konsep dasar permainan Battle Royale tidak dibuat dengan sembarangan. Tentunya pasti ada perjalanan panjang sebelum menjadi game yang sangat terkenal hingga seperti yang kalian mainkan pada saat ini. Konsep game Battle Royale ini ternyata memiliki sejarah yang ada di dunia nyata. Pada mulanya konsep Battle Royale itu diperkenalkan dalam sebuah novel dengan genre thriller yang berjudul Battle Royale. Novel ini pertama kali diterbitkan di negara Jepang, yaitu pada tahun 1999. Walaupun dicetak pada tahun tersebut, ternyata novel ini sudah diselesaikan 4 tahun sebelum perilisannya. Novel ini juga pernah diikutsertakan dalam kompetisi Japan Grand Prix Horror yang ada pada tahun 1997. Namun sayangnya konsep dari novel itu ditolak mentah-mentah oleh pihak panitia pada babak semifinal, karena konten yang terkandung di dalam novel itu cenderung sangat sadis dan tidak manusiawi. Namun meskipun sempat ditolak, secara mengejutkan pada awal perilisannya, novel ini terjual sangat laris di pasaran karena alur ceritanya yang sangat unik meskipun sangat sadis dan banyak adegan berdarah di dalamnya. Bagi kalian yang penasaran dengan isi novel tersebut, di sini aku akan menceritakannya secara singkat. Dikisahkan pada awal milenium, negara Jepang mengalami kemunduran secara signifikan. 15% penduduk tidak mendapatkan pekerjaan, yang dalam artian 10 juta orang penduduk di negara Jepang adalah pengangguran, serta 800.000 murid-murid tidak dapat bersekolah. Oleh karena itulah tindak kriminal yang dilakukan oleh para remaja menjadi semakin memuncak akibat kurangnya pendidikan. Orang-orang tua atau orang dewasa di negara Jepang mulai kehilangan kepercayaan mereka terhadap para remaja yang semakin liar dan tidak memiliki etika. Para remaja kerap kali bersikap kasar kepada orang yang lebih tua dan sering melakukan perkelahian massal di jalanan. Bahkan banyak dari mereka yang melakukan perampokan dan tindak kriminal berat lainnya. Melihat kejadian tersebut, pemerintah pun tidak tinggal diam. Mereka membuat suatu program yang disebut dengan nama Battle Royale, yang dimana tujuannya ialah untuk menyeleksi para remaja yang ada di negara tersebut. Yang akan dijadikan target pertama dari program Battle Royale tersebut adalah murid-murid dari kelas 9B dari suatu sekolah yang bernama Shiroiwa, dan kemungkinan murid-murid tersebut masih berusia sekitar 15 tahunan. Dalam program ini mereka diharuskan untuk membunuh satu sama lain hingga tersisa satu orang pemenang saja. Hal ini dilakukan agar jumlah remaja semakin berkurang sehingga tindak kriminal bisa berkurang
kurang juga. Pada program pertama ini, kelas yang dipilih muridnya berjumlah 42 orang, yang terdiri dari 21 laki-laki dan 21 perempuan. Agar para murid tidak curiga, wali kelas mereka lalu menjelaskan kepada murid-murid tersebut bahwa kelas mereka terpilih untuk mengikuti study tour keluar kota selama 3 hari. Mendengar itu, para murid pun merasa sangat senang dan sangat antusias untuk mengikuti study tour tersebut. Dan mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya itu hanyalah sebuah jebakan saja. Singkat cerita, setelah hari yang ditentukan telah tiba, 42 murid itu pun akhirnya berkumpul di sekolah. Bersama dengan beberapa guru pembimbing, mereka kemudian berangkat study tour menaiki bus yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Dengan semangat mereka semua bersorak dan bernyanyi di dalam bus tersebut selama perjalanan. Terlihat mereka semua sangat menikmati perjalanan tersebut dan sangat tidak sabar untuk sampai ke tempat tujuan. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, bus yang mereka tumpangi diberi gas tidur oleh guru pembimbing mereka. Kemudian gas itu pun keluar dari berbagai arah di dalam bus hingga memenuhi seluruh ruangan bus tersebut. Dalam hitungan detik saja, seluruh murid di dalam bus itu langsung tertidur dan tidak ada seorang pun yang sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian itu berlangsung dengan sangat cepat, bahkan hanya beberapa detik saja mereka semua sudah tertidur. Sedangkan bus yang mereka naiki itu terus berjalan sendiri menuju suatu lokasi rahasia yang tidak diketahui di mana lokasi tersebut berada. Setelah mereka terbangun, mereka sangat terkejut dan merasa sedikit pusing akibat gas tidur yang mereka hirup. Beberapa saat kemudian barulah mereka mulai menyadari bahwa mereka sudah berada di sebuah pulau kosong tak berpenghuni yang dijaga ketat oleh para anggota militer bersenjata lengkap, yang dimana tempat tersebut sebenarnya merupakan tempat khusus yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk arena Battle Royale. Tak lama kemudian muncul seorang pria misterius berbadan kekar dan terlihat sangat sangar. Dan yang membuat mereka semua sangat terkejut, ternyata anggota militer itu merupakan wali kelas mereka sendiri. Mereka pun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan program study tour mereka. Setelah itu mereka menjelaskan peraturan dari program Battle Royale kepada semua murid tersebut. Mereka semua diminta untuk terus saling menghabisi satu sama lainnya karena pada program itu hanya ada satu pemenang saja. Tentu saja awalnya yang mereka rasakan adalah rasa bingung dan tidak tega untuk membunuh teman kelasnya sendiri. Namun apakah mereka bisa kabur dari pulau tersebut? Tentu saja itu adalah hal yang sangat tidak mungkin, karena setiap murid sudah mereka pasangi dengan sebuah alat yang mirip dengan kalung di leher mereka, yang dimana alat itu berfungsi untuk melacak posisi mereka, dan kalung itu juga dilengkapi dengan sebuah bom yang bisa meledak jika para pemain memasuki zona terlarang pada pulau tersebut. Hal ini sebenarnya mirip sekali dengan konsep game PUBG yang saat ini sedang populer, di mana jika kita berada dalam zona biru, maka darah kita akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah, bedanya pada konsep yang pertama diterapkan ini, jika mereka memasuki zona terlarang, maka bom yang ada di leher mereka semua akan meledak dengan sendirinya. Atau jika para murid itu tidak mau saling membunuh satu sama lain, maka wali kelas mereka dapat meledakkan mereka kapan saja menggunakan remote control yang dipegang olehnya. Sehingga mau tidak mau mereka semua pun saling berperang di pulau tersebut daripada harus mati karena ledakan bom yang dipasang di leher mereka. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga sudah menyiapkan anggota militer bersenjata lengkap untuk mengawasi berjalannya program tersebut. Pada area pulau tersebut, para anggota militernya berada di keempat penjuru mata angin, yaitu di bagian timur, barat, selatan, serta utara.
Dalam program ini setiap orang akan diberi sebuah tas yang berisi senjata dan berbagai perbekalan, yang mungkin isinya hanyalah sedikit air minum dan beberapa potong roti saja. Itu pun harus digunakan selama 3 hari ke depan. Senjata yang disediakan pun juga bervariasi dan dibagikan secara acak di berbagai tempat yang berbeda. Jika beberapa dari mereka beruntung, maka mereka bisa mendapatkan senjata api yang canggih seperti shotgun, sniper, pistol, dan berbagai senjata lainnya. Namun jika mereka tidak beruntung, mungkin mereka hanya akan mendapatkan sebuah pisau saja ataupun hanya sebuah panci yang biasa digunakan untuk memasak. Entah senjata apapun yang mereka dapatkan, yang pasti dengan alat tersebut mereka harus bertahan hidup selama 3 hari ke depan. Dan mereka harus saling menyerang satu sama lain agar menjadi pemenang dalam permainan tersebut. Semua murid-murid tersebut benar-benar harus dipaksa untuk saling menghabisi satu sama lain. Karena dari 42 pemain, hanya boleh ada satu pemenang saja. Sedangkan hampir dari semua murid itu, tidak ada satupun yang berani untuk melukai orang lain, apalagi sampai membunuh. Namun jika dalam 72 jam atau 3 hari tidak ada satupun yang mati dari mereka semua, maka semua kalung pemain akan meledak secara otomatis dan akhirnya mereka semua tewas karena tidak ada pemenang dari permainan tersebut. Dengan kejamnya wali kelas mereka mengatakan bahwa tujuan dari program tersebut hanyalah untuk menyeleksi serta mengurangi populasi remaja yang ada di negara tersebut. Dalam program pertama ini, para pemain memilih untuk menghabisi satu sama lain. Bahkan dengan tega mereka menghabisi teman baiknya sendiri dengan berbagai cara, entah dengan senjata ataupun dengan tangan kosong. Hingga pada akhirnya sebelum 3 hari, 41 murid itu semuanya dinyatakan meninggal dunia dan hanya ada satu yang hidup. Dan terlepas bagaimana cara dia bisa hidup, namun orang itulah yang merupakan pemenang dari program Battle Royale tersebut. Meskipun program pertama sudah selesai, namun ternyata program Battle Royale ini tidak berhenti di situ saja, karena masih banyak remaja dari sekolah lain yang harus diseleksi menggunakan program Battle Royale tersebut. Jadi menurut beberapa sumber di internet, permainan game PUBG ternyata berasal dari cerita ini. Namun karena PUBG hanyalah sebuah game saja, jadi tentu saja tidak begitu menyeramkan untuk dimainkan. Berbeda dengan cerita barusan yang mana para pemainnya adalah tubuh manusia sungguhan. Nah, itulah tadi cerita tragis yang ada di balik game Battle Royale yang sedang populer pada saat ini. Namun terlepas dari semua itu, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.